Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal dzikrullahi akbar. Wa qala ta'ala Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini Allah berkenan memberikan karunia nikmat pada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, waktu serta sempat sehingga pada pagi ini kita masih bisa untuk menatap hari yang baru, untuk memulai hidup yang baru setelah Allah memberikan nikmat istirahat untuk kita dan kemudian bangun untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini mari saya mengajak kepada pribadi saya sendiri juga para pendengar semua, marilah kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala khususnya di masa pandemi ini. Dengan kita banyak mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah, dengan disertai ikhtiar, berusaha agar kita dijauhkan dari mara bahaya khususnya COVID-19 yang masih mengancam, yang masih banyak berjatuhan korban karenanya. Oleh karenanya perlu jaga iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Juga imun kita, kesehatan kita, juga aman kita, keamanan diri kita agar kita selalu keluar dengan mengenakan masker di saat di tempat kerumunan, sering-sering untuk mencuci tangan dengan sanitizer atau dengan menggunakan sabun, dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak, physical distancing, yang itu merupakan bentuk ikhtiar kita agar Allah menjauhkan kita dari mara bahaya penyakit COVID-19. Dan demikianlah Allah menyuruh kita untuk bertawakal. Fatawakkal 'ala Allah, menyandarkan segala persoalan kita kepada Allah dengan keyakinan dan doa disertai dengan ikhtiar kita. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu saya telah menyampaikan terkait bab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa. Dan pada kesempatan ini saya akan masih melanjutkan beberapa hal terkait dengan zikir kepada Allah. Bahwasanya kita berzikir kepada Allah itu di setiap saat dan waktu, demikian dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini saya ingin sampaikan bagaimana kita berzikir atau berdoa jika kita hendak keluar rumah.
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala yakni idza kharaja min baitihi, barang siapa yang mengucapkan, yakni jika ia keluar rumah dengan ucapan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah." Barang siapa yang dia mengucapkan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tak ada daya maupun upaya kecuali dengan Allah. Maka kata Rasulullah, kufiyat wa wuqita wa hudita. Kufita, dia Anda akan dicukupi. Wa wuqita, dan kamu akan dilindungi. Wa hudita, dan kamu akan diberikan petunjuk. Wa tanaha anhu syaitan, dan setan pun akan menyingkir daripadanya. Fayaqulu lisyaitanin akhar, setan itu akan berkata kepada temannya, kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wufiya. Betapa kamu akan dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, diberi kecukupan dan perlindungan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita agar pada saat kita keluar dari rumah itu berdoa dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Maka kata Rasulullah, jika Anda berdoa dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah, maka engkau akan dicukupi oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah, dan akan diberi petunjuk. Maka oleh karenanya, mari di setiap hendak keluar rumah, jangan lupa untuk berdoa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana jika kita hendak memasuki rumah setelah kembali dari perjalanan keluar rumah? Kemudian kita masuk rumah, bagaimana zikir kita? Doa kita. Seperti disebutkan di dalam Sunan Abu Dawud yang diterima dari Abu Malik Asy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza walijar rajulu baitahu falyakul." Jika salah seorang di antaramu masuk ke rumahnya, hendaklah ia membaca Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji bismillahi walijna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina wa tawakkalna summa liyusallim ala ahli. Ini adalah doa manakala kita hendak masuk rumah dengan berdoa Allahumma inni as'aluka khairal mauliji. Ya Allah, aku memohon sebaik-baik masuk dan juga wa khairal makhraji, dan sebaik-baik keluar. Bismillahi walijna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah pula kami keluar. Serta kepada Allah Tuhan kami bertawakal.
Summa liyusallim ala ahli. Setelah itu hendaklah ia mengucapkan salam kepada keluarganya. Jadi tata krama atau adab masuk rumah itu dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian mengucapkan salam kepada keluarganya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah zikir atau doa ketika kita masuk rumah. Berikutnya, bagaimana zikir ketika seseorang melihat sesuatu yang menyenangkan atau yang kurang menyenangkan dari keluarganya yang dia lihat ataupun hartanya, terkait dengan harta atau keluarganya. Bagaimana zikirnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan, juga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, walaula idtakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Dan kenapa ketika memasuki kebunmu engkau tidak menyebut masya Allah la quwwata illa billah. Nah, ini adalah tuntunan apabila kita melihat sesuatu yang menyenangkan dari harta kita ataupun keluarga kita. Barangkali melihat keberhasilan, kesuksesan keluarga, ataupun melihat hal yang menyenangkan dari hartanya, dari keberhasilannya. Apa yang diucapkan? Allah mengajarkan agar kita mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah la quwwata illa billah. Sekali lagi, ucapan atau doa manakala kita senang melihat sesuatu, harta ataupun keluarga kita, itu dengan membaca Masya Allah la quwwata illa billah. Dan bagaimana jika melihat sesuatu yang mengecewakan dari harta kita ataupun keluarga. Jadi kecewa ataupun ya tidak seperti yang diinginkannya. Maka doanya adalah dengan tetap membaca Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun. Jadi Masya Allah, ini adalah zikir yang kita ucapkan manakala kita mengalami atau melihat sesuatu yang bahkan yang kurang menyenangkan. Itu tetap berzikir kepada Allah, Alhamdulillahi ala kulli hal. Fa insyaallah hikmahnya dengan membaca ini, seseorang akan tetap optimis, tidak ngelopro, tidak pesimis, dan tidak menyalahkan siapapun dari apa yang terjadi. Tetapi mengembalikan semua persoalan itu dengan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan berprasangka baik kepada Allah itu akan menjadi modal bagi kebaikannya setelah itu. Orang tidak akan berputus asa atau tidak akan memaki, mencaci terhadap keadaan dan tetap mensyukuri apapun yang Allah tetapkan untuknya.